Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Joshua Sabar Krisnando dari UBSI Margonda dengan NIM 2220021 di kelas 221B ingin mempresentasikan tugas proposal kegiatan perusahaan komunikasi bisnis di pertemuan Pak. Kali ini saya Joshua Sabar Krisnando dari kelas 221B ingin mempresentasikan tentang proposal pengembangan usaha es krim, yaitu es krim kami, Bi Ice Cream. Generasi muda, pilihan untuk berwirausaha seringkali membingungkan. Salah satu hal yang paling mudah dapat dilakukan oleh wirausaha pemula adalah melakukan inovasi produk seperti produk kami, yaitu Bi Ice Cream, yang lebih menarik dan menambah kepuasan pelanggan. Produk yang dijual pun umumnya produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Dengan demikian, maka usaha yang dijalani pada tahap awal menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Latar belakang pengembangan usaha es krim Bi Ice Cream. Dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki suhu panas, es krim merupakan panganan yang mudah ditemukan, apalagi di negara tropis seperti Indonesia ini. Namun, di Depok sendiri masih sedikit yang menjual es krim dengan mobil keliling ini. Bisa dihitung dengan jari yang menjual dan menjajakan es krim dengan keliling. Untuk itu, kami di sini hadir dengan membangun perusahaan CV Bi Ice Cream agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin ingin mendapatkan es krim dengan mudah, hanya tinggal menunggu mobil kami datang keliling ke tempat Anda. Perusahaan kami memiliki visi dan misi, yaitu visinya memberikan mutu yang berkualitas dan dijamin kehalalannya, dengan harga yang murah dan berkualitas dengan rasa nikmat. Misi perusahaan kami yaitu menyediakan es krim yang bersih dan enak serta halal tanpa bahan pengawet dan menyediakan pelayanan yang ramah. Rencana kerja dari perusahaan Bi Ice Cream yaitu rencananya Bi Ice Cream akan beroperasi dan produksi es krim dari pukul 8 hingga pada pukul 23. Sasaran dari usaha kami adalah anak-anak remaja, dewasa, dan orang tua. Rencana penjualan serta produksi es krim dalam satu bulan minimal 20 kali produksi. Dalam satu tahun minimal 240 kali produksi. Satu kali produksinya mencapai 230 cup es krim. Jadi, perusahaan kami dapat menjual dalam satu tahun mencapai 55.200 cup per tahun. Dan itu bisa akan terus meningkat sesuai dengan kebutuhan dan pesanan konsumen. Jika permintaan konsumen meningkat, maka kami akan melakukan perluasan untuk membuka cabang di daerah strategis. Strategi pemasaran dari perusahaan kami yaitu bagaimana es krim dari perusahaan kami ini dapat menarik hati konsumen untuk membelinya. Produk usaha kami memiliki keunggulan berdasarkan mutu dan kualitasnya. Mutu kualitasnya diantaranya, yang pertama, memiliki rasa yang enak dan di mutu yang berkualitas. Yang kedua, ada harga yang murah dan sesuai dengan kantong masyarakat Depok. Perusahaan kami melakukan promosi dengan cara advertising yang dilakukan melalui media-media berikut, seperti spanduk, poster, dan iklan di koran. Kami juga beriklan di radio, media-media online seperti Instagram dan Facebook. Selain itu, promosi kami juga melalui public relation, dengan cara membuat image perusahaan kami bagus di mata pembeli dan konsumen, bukan dengan cara mempromosikannya secara langsung, tapi melalui pendekatan di lingkungan perusahaan kami. Proses yang ditampilkan kepada konsumen, bagaimana cara mengolah dan mengemas es krim, serta melakukan finishing yang baik, dan tempat yang digunakan bersih dan layak agar konsumen tertarik untuk datang dan membelinya. Placement merupakan cara untuk mendistribusikan es krim kami untuk sampai ke tangan konsumen, yaitu dengan cara mobil keliling tadi. Sistem distribusi ini dilakukan dapat secara langsung mengunjungi konsumen agar konsumen pun dapat dengan mudah mendapatkan es krim kami. Perusahaan kami juga mempertimbangkan tentang pendirian perusahaan dan
pendirian bangunan perusahaan kami, sehingga legalitas dari perusahaan kami aman. Selain itu, kami juga mempertimbangkan tentang penanganan limbah dari perusahaan kami. Adapun penanganan limbah dari CVB es krim kami bagi menjadi dua, yaitu penanganan limbah padat dan penanganan limbah cair. Penanganan limbah padat kami lakukan dengan pengumpulan sampah organik, memasukkan sampah ke dalam drum, inkubasi, dan juga panen kompos. Sampah organik yang masih bisa didaur ulang akan kami daur ulang. Sedangkan penanganan limbah cair tidak dilakukan secara langsung oleh CVB es krim, melainkan langsung dibuang ke saluran pembuangan. Aspek manajemen perusahaan kami. Untuk dapat mengelola suatu usaha bisnis diperlukan tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu, perusahaan kami mengelola SDM yang efektif dan efisien sehingga tujuan dari visi misi dan usaha dapat tercapai. Es krim sendiri merekrut karyawan sebagai berikut. Yang pertama ada pembuat es krim, 1 orang, dengan gaji 1.500.000. Kedua pengemas es krim, 1 orang juga, dengan gaji 1.500.000. Dan pengontrol tempat pendingin, 1 orang, 1.500.000 juga gajinya per bulan. Total per bulan dari semua karyawan kami yaitu yang berjumlah saat ini 3 orang, yaitu 4.500.000. Perekrutan karyawan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha kami ke depannya. Untuk tahun pertama, jumlah karyawan kami sebanyak 3 orang. Aspek keuangan perusahaan kami. Untuk pembelian bahan baku soft mix dengan hasil produksi 23.000 cup per bulannya, kami memerlukan 154 liter bahan baku soft mix dengan harga per liternya 150.000. Dari total untuk pembelian bahan baku soft mix yaitu 23.100.000. Dan untuk gaji ketenaga kerjaan kami memerlukan per bulannya 11.400.000. Dan untuk kemasan dan logo perusahaan dan label MUI, kami memerlukan 37.500.000. Total biaya proyek mulai dari investasi bangunan kantor, pembelian bahan baku soft mix, peralatan gudang, dan inventaris kantor, hingga biaya gaji tenaga kerjaan, yaitu total proyeknya 227.980.000. Kami memerlukan modal awal, yaitu 155.800.000. Modal kami saat ini yaitu 100 juta. Kekurangan modal kami 55.800.000. Proyeksi rasio laba rugi periode 1 dari perusahaan kami. Laba sebelum pajak perusahaan kami bisa mencapai 44.210.000 dan dipotong pajak 15%, 1.604.700. Jadi laba bersihnya yaitu 38.861.300. ROI dari perusahaan kami atau Return on Investment, yaitu keuntungan dari investasi yang diberikan kepada perusahaan kami. Jika dihitung dari laba bersih dibagi total aktivanya dikali 100%, itu dari 38 juta dari laba bersih dibagi dengan modal utama perusahaan kami dikali 100%, maka keuntungan dari investasi di perusahaan kami yaitu 11,43%. Payback period di perusahaan kami atau pengembalian modal investasi di perusahaan kami. Nilai investasi awal dibagi dengan laba bersih dikali 1 tahun. Dengan nilai investasi awalnya 200 juta dibagi dengan laba bersih yang 38.891.000 dikali 1 tahun, maka payback periodenya adalah 5 tahun. Titik impas dari perusahaan kami atau biasa disebut dengan break-even point, di mana keadaan nilai yang sama pada penempatan yang diperoleh dan modal yang digunakan dalam usaha itu bisa mencapai di kisaran 11,8%. Dengan variable cost-nya, kemasan label, dan fixed cost-nya yang pasti tetap, yaitu gaji tenaga kerja, peralatan ATK, biaya listrik, air, dan telepon. Net profit di perusahaan kami
marginnya jika dihitung dari laba bersih dibagi dengan penjualan dikali 100%, maka net profit margin dari perusahaan kami yaitu sebesar 32,74%. Jadi investasi perusahaan kami bisa diperkirakan memiliki keuntungan laba bersih 38.891.000 dengan margin profitnya 32,74% dalam satu periode. Proyeksi kas perusahaan setelah periode 1. Arus kas masuk yaitu dari hasil penjualan 135 juta, dari modal kami sebagai pemilik 100 juta dan pinjaman modalnya 100 juta. Total kas masuknya yaitu 335 juta. Arus kas keluar untuk investasi yaitu untuk gedung dan juga alat-alat kantor lainnya sebesar 73.500.000 dan investasi praoperasional sebelum pendirian kantor kami 9.200.000 dan dengan modal kerja 72.180.000 dan pajak yang harus dibayarkan yaitu 15%, 1.604.700 dan angsuran pinjaman dan bunga KUR BRI yaitu 410.000. Total kas keluarnya yaitu 156.894.700. Jadi, kas bersih di perusahaan kami yaitu 178.106.000. Jadi, dari data di atas, kami telah menunjukkan bagaimana proses pengolahan sampai dengan produksi dan siap dijual. Karena es krim ini sangatlah penting untuk daerah iklim yang panas dan kondisi kota Depok sangatlah baik. Dengan pemeliharaan yang baik, kami berharap dapat memproduksi es krim yang berkualitas dengan segar untuk dikonsumsi. Untuk itu, kami dari perusahaan es krim BA Es Krim mengharapkan bantuan tambahan dana yang telah kami ajukan kepada lembaga penyandang dana agar usaha es krim ini dapat diperluas dan jumlah produksinya pun semakin bertambah serta terjaga kesegarannya. Proposal ini kami buat agar para pemberi dana dapat melihat prosesnya. Apa yang kami lakukan dengan modal dana seperti ini. Kedepannya, kami berharap ada lembaga penyandang dana yang memberikan donasinya untuk perusahaan kami. Karena banyak sekali para konsumen yang menyukai es krim ini dikarenakan rasanya enak dan harganya pun terjangkau. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi.